Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Galeri Bahasa. Video ini adalah lanjutan dari video pertama materi drama. Jika kalian belum menyimak video bagian pertama, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sahabat, pernahkah kalian menonton film Sang Kiai? Tahukah juga kalian dengan film Dilan? Kira-kira kedua film tersebut bagaimana ya coraknya? Samakah? Miripkah? Atau sangat jauh perbedaan coraknya? Dilihat dari posternya saja, tentu semua sepakat jika kedua film tersebut sangat berbeda ya. Mulai dari tema, tokoh, konflik, dan sebagainya semua berbeda. Nah, pembahasan itulah yang akan kita ulas bersama pada kesempatan kali ini. Jika kemarin kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, hingga struktur dan jenis-jenis drama, kali ini kita akan fokuskan pembahasan pada unsur pembentuk drama. Sama dengan jenis karya sastra lainnya, drama juga harus mempunyai unsur-unsur yang berfungsi untuk membangun cerita, baik membangun dari dalam atau dari luar drama. Kita biasanya menyebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bagaimanakah unsur intrinsik dan ekstrinsik itu? Simak sampai selesai, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Sebagai salah satu bentuk karya sastra, drama tidak jauh berbeda dengan bentuk karya sastra prosa yang lain seperti novel, roman, atau cerpen yang mempunyai unsur-unsur pembangun. Unsur pembangun drama dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir secara nyata. Unsur intrinsik secara faktual akan kita jumpai jika kita membaca atau menonton karya sastra. Dengan kata lain, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun sebuah cerita. Atau jika dilihat dari sudut kita sebagai pembaca atau penonton, unsur-unsur inilah yang akan kita jumpai jika kita membaca sebuah naskah drama. Apa saja unsur intrinsik drama? Kita bahas yuk. Yang pertama, tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Tema merupakan ide pokok atau pikiran pusat, pokok pikiran dalam karya sastra, gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dan dapat menjadi sumber konflik-konflik. Jika dikaitkan dengan dunia kepengarangan, tema adalah pokok pikiran di dalam dunia pengarang. Tema mengikat pengembangan cerita. Tema menjadi landasan untuk menentukan tujuan dan arah cerita. Menurut Rugiantoro, tema dibagi menjadi dua. Yang pertama, tema mayor, yaitu tema pokok yang menjadi dasar karya sastra itu, dan tema minor atau tema tambahan, yaitu tema yang menguatkan tema mayor. Misalnya, dalam film Dilan, terdapat tema mayor tentang kisah percintaan antara Dilan dan Milea. Namun, dalam film tersebut juga ada beberapa tema minor yang menguatkan tema mayor, antara lain tentang persahabatan, pola asuh orang tua, dan kritik sosial. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita, oleh karena itu ia adalah individu rekaan yang dikenai atau yang mengalami berbagai peristiwa. Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama, yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Hadirnya tokoh tambahan diharapkan agar peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi lebih hidup. Sedangkan berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menyampaikan nilai-nilai positif, sedangkan tokoh antagonis adalah lawan dari protagonis yang menyampaikan nilai-nilai negatif. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh penengah,
biasanya diperankan oleh orang bijak yang menengahi permasalahan. Unsur yang ketiga yaitu perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seorang tokoh yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh dalam drama digambarkan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Watak dari para tokoh itu digambarkan dalam 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik, diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat jasmani, ciri khas yang menonjol, raut muka, kesukaan, tinggi atau pendek, suku bangsa, kurus atau gemuk, suka senyum atau cemberut, dan sebagainya. Yang kedua, keadaan psikis. Ini melingkupi watak, kegemaran, kemudian temperamental, ambisi, kemudian keadaan emosi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, keadaan sosiologis. Ini meliputi jabatan, pekerjaan, sosial, ras, agama, dan ideologi. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama terdiri dari yang pertama, tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan hal-hal umum lainnya. Kemudian yang kedua, pemunculan konflik. Tahap selanjutnya, penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahap ini, konflik suatu drama mulai ditampilkan. Dalam tahap ini pula, penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Kemudian yang ketiga, ada tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik. Pada tahap ini, semakin banyak insiden-insiden yang terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Kemudian, yang keempat, ada klimaks, merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada. Di tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Dan yang kelima ada resolusi, merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Seringkali perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul di tahapan ini. Dan yang terakhir ada penutup. Pada tahap ini adalah bagian akhir cerita. Dalam tahap ini semua konflik telah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. Alur dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama alur maju atau biasa disebut dengan progresif, yaitu alur cerita yang berjalan maju mulai dari masa kini hingga masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur atau regresif, kebalikan dari alur progresif tadi, yaitu alur cerita yang berjalan mundur, artinya masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, ada pula alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga dengan alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kemudian unsur selanjutnya ada setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting melingkupi 3 dimensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setting atau latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Misalnya di rumah, di sekolahan, di medan tempur, di meja makan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setting atau latar waktu merupakan waktu atau zaman atau periode sejarah terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Misal siang hari, sore hari, zaman penjajahan, dan sebagainya. Dan latar yang ketiga yaitu latar suasana atau latar budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama, misal suasana tegang, haru, gembira, menyedihkan, dan sebagainya. Mungkin juga menggambarkan suasana kehidupan di budaya Jawa, masyarakat Betawi, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu dialog atau percakapan. Ciri khas naskah drama adalah berbentuk cakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama. Yang pertama, dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari karena di dalam drama merupakan tiruan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
Ragam bahasa dalam dialog drama tersebut menggunakan bahasa lisan yang komunikatif serta juga bukan ragam bahasa tulis. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata yang digunakan di dalam sebuah drama juga harus berhubungan dengan konflik serta plot drama tersebut. Yang keempat, dialog dalam naskah drama harus bersifat estetis, artinya memiliki bahasa yang indah. Yang kelima, dialog juga harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan, baik itu watak secara psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis. Selanjutnya ada unsur intrinsik berupa konflik. Konflik merupakan pertentangan atau juga masalah dalam drama. Konflik dibedakan menjadi dua, ada konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal merupakan sebuah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya atau biasa disebut dengan konflik fisik. Yang kedua, ada konflik internal, merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri atau disebut dengan konflik batin. Unsur terakhir yaitu amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton melalui sebuah drama. Amanat drama itu selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit atau tidak secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Artinya unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat pada jalannya cerita, namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Yang termasuk unsur ekstrinsik sebuah drama yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan kru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Terakhir kita masuk ke pembahasan ciri-ciri kebahasaan teks drama. Menurut tim Kemdikbud, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, misalnya sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, beristirahat, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mengalami, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, misalnya penggunaan kata rapi, bersih, baik, gagah, kuat, dan sebagainya. Demikian materi drama yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.